Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufiknya sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan hingga hari ini, dengan dimudahkan untuk selalu mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah, daripada ibadah puasa, ibadah salat tarawih, ibadah baca Quran, dan ibadah yang lain. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah yang telah kita kerjakan selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan membahas tentang 3 kiat khusyuk dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Pertama, kita bahas tentang arti khusyuk dan tentang ibadah, makna ibadah. Khusyuk sebagaimana dijelaskan para ulama, artinya menikmati setiap hal yang kita kerjakan disebut dengan khusyuk. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat seseorang berjalan sambil menundukkan kepalanya, yuta'tiu ra'sahu, dia menundukkan kepalanya seolah-olah dia berjalan dengan khusyuk. Lalu kata Aisyah, orang ini berpura-pura khusyuk, padahal khusyuk yang sesungguhnya bukan seperti itu. Umar bin Khattab adalah manusia yang paling khusyuk, tapi beliau tidak pernah berjalan seperti itu. Beliau berjalan tegak seperti biasa. Lalu Aisyah berkata, wa iyyaka wa khusyu'un nifaq, hindarilah oleh kalian khusyuk yang penuh dengan kepura-puraan. Karena khusyuk itu artinya menikmati apa yang kita kerjakan, itu khusyuk. Oleh karenanya para ulama mengungkap khusyuk dengan berbagai macam ungkapan. Ada yang mengungkapkan khusyuk dengan tenang, ada yang mengungkapkan khusyuk dengan tidak bergerak, tidak banyak bergerak, dan lain sebagainya. Intinya khusyuk menikmati. Ketika kita sholat, kita menikmati sholat kita. Najidul ladzah fil shalah, kita merasakan kelezatan sholat, kelezatan bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita berdoa, kita menikmati doa kita kepada Allah. Ketika kita puasa, kita menikmati. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu makna khusyuk. Lalu apa itu ibadah? Ibadah sebagai dijelaskan oleh para ulama, ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Seluruh
perintah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, artinya ghayatul dhulli ma'a ghayatul mahabbah, cinta yang menghinakan. Itu arti ibadah. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah hanya kepadanya, artinya kita harus beribadah dengan hati. Lisan ini cabang, anggota tubuh juga cabang. Makanya ibadah teragung di sisi Allah ibadah hati, karena ibadah itu artinya cinta kepada Allah yang menghinakan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan, makna yang menghinakan apa? Yang mengharuskan kita taat kepada Allah secara mutlak tanpa terkecuali. Hal kedua yang harus kita pahami tentang ibadah, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak kita dekati kecuali dengan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah kita mampu mendekati Allah kecuali kita mendekatinya dengan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia beramal kecuali amal dengan hatinya yang Allah ungkap dengan ikhlas. Jadi setiap kita diminta beramal, maka Allah hanya minta satu, beramal dengan hati. Makanya sebagaimana Allah Ta'ala katakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Seorang tidaklah meraih ridha Allah bukan karena banyak amalnya, walakin yanalu taqwa. Banyak amal Allah contohkan, wala dima'ukum. Seorang hamba dekat dengan Allah bukan karena Allah memberikan contoh kurban. Dia dekat dengan Allah bukan karena dia telah berkurban 100 sapi misalnya, 1000 ekor kambing, dia berkurban sebanyak itu, lalu dia dekat dengan Allah. Tidak. Allah ingatkan, yang membuat seorang hamba dekat dengan Allah bukan karena dia telah banyak berkurban atau sekian ribu ekor hewan kurban dia kurbankan, tapi tidak dilakukan dengan hati. Allah ingatkan, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang membuat kalian dekat dengan aku adalah ketika kamu melakukannya dengan hati. Jadi mana yang lebih afdal? Berkurban 1 ekor kambing tapi dengan hati, dengan ikhlas, dibanding seorang berkurban 1000 ekor sapi tapi tidak dengan hati, tidak dengan ikhlas Allah Azza wa Jalla. Yang lebih afdal adalah yang berkurban 1 ekor kambing tetapi melakukannya dengan hati. Dan itu harus kita terapkan pada semua ibadah. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Barak dalam kitab Zuhud, yang sampai sanadnya kepada Sa'id Al-Maqburi radhiyallahu an, di mana dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul haji a'zamu ajra? Qala Rasulullah SAW, aktsaruhum dzikran aktsaruhum lillahi dzikra. Qala ya Rasulullah, ayyul musallina a'zamu ajra? Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi dzikra.
Qala ya Rasulullah, ayu sha'imina a'zamu ajra? Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi dzikra. Qala ya Rasulullah, ayul mujahidina a'zamu ajra? Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi dzikra. Ya Rasulullah, seorang yang menunaikan ibadah haji, manakah yang lebih besar pahalanya? Siapakah di antara mereka yang menunaikan ibadah haji yang lebih besar pahalanya? Apa kata Nabi? Yang menunaikan ibadah haji dengan hatinya. Lalu Rasul ditanya kembali, ya Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang sholat yang lebih besar pahalanya? Yang paling besar pahalanya? Rasul menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang mengerjakan sholat dengan hatinya. Jadi yang mengerjakan sholat dengan hatinya, itulah yang lebih besar pahalanya. Lalu Rasul ditanya kembali, ya Rasulullah, orang yang berpuasa, siapakah di antara mereka yang lebih banyak pahalanya? Rasul menjawab, yang paling banyak pahalanya dari orang yang puasa, yang berpuasa dengan hatinya. Lalu Rasul ditanya kembali, ya Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang lebih besar pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, yang paling besar pahalanya dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah yang berjihad dengan hatinya. Jadi pastikan para jemaah, kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Setiap amal yang kita kerjakan dengan hati, selain akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, selain itu juga kita akan menikmati dan tidak merasakan amal ibadah itu menjadi beban. Makanya para jemaah sekalian, kita tidak heran kalau seandainya para ulama salaf, mereka justru menikmati ibadah-ibadah yang menurut kita sangat berat sekali. Pernahkah kita mendengar sholat tahajudnya para sahabat? Sholat tahajud para sahabat. Contoh, para ulama mengatakan sholat tarawih Rasul dengan sholat tarawih sahabat berbeda. Sholat tarawih sahabat Rasulullah, rakaatnya lebih banyak, bacaannya lebih pendek. Sholat tarawih Rasulullah SAW, bacaannya lebih panjang, rakaatnya lebih sedikit. Makanya Rasulullah SAW, karena bacaannya lebih panjang, bacaan Qur'annya lebih panjang, sehingga jumlah rakaat tarawihnya 8 rakaat. Dan tidak pernah lebih dari 8, ditambah 3 witir. Adapun tarawih sahabat Rasulullah, bacaan Qur'annya lebih sedikit, tetapi rakaatnya diperbanyak, 2 ya. Jadi 21 atau 18. Jadi 18 rakaat dengan bacaan sedang. Itulah tarawih sahabat Rasulullah SAW. 21 atau 23, 20 rakaat atau 18. Kemudian bagaimana para sahabat bisa menghatam Quran di bulan Ramadan 1 malam? Diriwayatkan oleh Utsman Ad-Dari dalam sunannya, Utsman menghatam Al-Quran dengan hafalannya dalam 1 malam. Kalau kita tidak mungkin. Bayangkan menghatam Al-Quran dalam 1 malam. Kenapa mereka sanggup? Bisa kan mereka beribadah kepada Allah dengan hati. Dan pendukung-pendukung yang membuat kita menikmatinya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, maka terasa nikmat. Tidak terasa durasinya yang begitu panjang. Tidak terasa begitu banyak ayat yang telah kita baca, karena menikmati. Nah, yang ingin kita tekankan pada kesempatan berbahagia ini adalah bagaimana caranya kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah disebut dengan 3 sebab khusyuk. Para ulama ketika membahas tentang sebab-sebab khusyuk, banyak sekali para ulama yang menulis karya ilmiah atau buku-buku tentang sebab-sebab khusyuk. Di antaranya adalah
ulama yang masih hidup, ya, Ibrahim Al-Hamad, Syekh Ibrahim Al-Hamad, beliau membuat kitab Asbabul Khusyuk bis Shalah. Kemudian juga Muhammad Shalih Al-Munajjid, buku kecil, dan itu juga saya masukkan beberapa sebab khusyuk dalam buku saya, Pandu Ensiklopedia Doa Dzikir Amalan Sehari Semalam. Dan adapun ulama-ulama yang lain, ulama-ulama terdahulu yang menyebutkan sebab-sebab khusyuk, mereka sebutkan dalam buku yang tidak terfokus dalam satu buku, terpecah-pecah, pembahasannya terpisah-pisah. Tapi intinya para jamaah, dari sebab-sebab khusyuk, terutama dalam sholat, mereka bagi ada dua macam sebab khusyuk. Yang pertama, sebab khusyuk utama. Yang kedua, sebab khusyuk penyempurna, pendukung. Ya, jadi tiga sebab khusyuk utama ini berlaku bukan hanya pada sholat, pada puasa, pada baca Quran, pada zikir, pada haji, pada umrah, dan seterusnya. Adapun yang lain, misalnya sebab khusyuk dalam sholat, itu hanya sifatnya sebab khusyuk yang sifatnya menyempurnakan khusyuk dalam sholat. Tiga khusyuk, tiga sebab utama khusyuk dalam ibadah yang berlaku pada seluruh ibadah. Yang pertama, dan ini adalah rangkuman yang dilakukan para ulama terhadap sebab-sebab khusyuk yang membuat mereka bisa merasakan khusyuk sehingga mereka berbagi kepada kita. Apa saja tiga sebab khusyuk? Tiga sebab utama khusyuk dalam ibadah. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas ketika kita beramal ibadah. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu adalah kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Khusyuk itu kebaikan. Khusyuk itu adalah amalan hati. Seluruh kebaikan kuncinya adalah ikhlas lillahi jalla wa ala. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, sebelum beliau menghimpun sekian ribu hadis dalam kitab sahihnya, beliau memulai kitab hadis beliau dengan hadis innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu, setiap amal bergantung kepada niatnya. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tebal memulai babnya dalam kitabnya yang sangat agung tersebut dengan bab al-ikhlas, ihdharun niyyah wal ikhlas lillahi azza wa jalla, menghadirkan niat dan ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena mengumpulkan hadis dalam beberapa bab itu tidak mudah, ikhwatal iman. Butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh taufik sehingga bisa mendapatkan hadis-hadis dari beberapa kitab para ulama, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dari Tirmidzi, semua Imam Ahmad dikumpulkan dalam satu kitab Riyadhus Shalihin. Butuh waktu dan butuh juhud, ketekunan, kesabaran. Kalau bukan karena taufik, kalau bukan karena ikhlas, seorang Imam Nawawi, seorang Imam Bukhari tidak bisa menghadirkan buku yang sangat fenomenal itu para jemaah. Itu karya ilmiah. Kalau terkait dengan kita, kita tidak usah membahas apakah kita perlu membuat buku, menulis buku. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita bisa menghasilkan ibadah yang baik, yang berkualitas. Pastikan setiap kita beribadah, apapun itu, lillah, ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Baik, bagaimana? Apa arti ikhlas? Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan, ikhlas itu al-qiyamu bi amrillahi ta'ala, imtithalan li amrihi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu setiap kita akan mengerjakan ibadah salat, ibadah zikir, ibadah baca Quran, ibadah apapun itu, niatkan karena hendak mengerjakan perintah Allah. Karena hendak mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu
Itulah makna ikhlas. Imtithalan li amrillahi ta'ala. Setiap kita akan mengerjakan ibadah, niatkan ibadah tersebut kita kerjakan semata-mata karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ikhlas. Kalau kita bicara ikhlas sangat panjang sekali makna ikhlas, tetapi terkait dengan ibadah, makna ikhlas mengerjakan wudu misalnya, berwudu. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah. Kita salat dimulai dengan takbir. Kita niatkan salat kita karena ingin menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan ibadah puasa. Tidaklah kita mengerjakan ibadah puasa kecuali karena ingin menjalankan perintah Allah. Itu ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, sebab khusyuk yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah yang kita kerjakan pastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu sebab yang menyebabkan kita bisa menikmati ibadah adalah ketika ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terbukti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling khusyuk. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ditanya, apakah boleh seorang ketika salat sambil memejamkan mata? Terkadang dengan memejamkan mata kita bisa lebih khusyuk dalam salat. Kata beliau rahimahullah, tidak ada orang yang lebih baik salatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi wasallam selama beliau salat dalam sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah sekalipun memejamkan mata. Ay khusyuk hadza wa hadzal khusyuk huwa khusyukul barid. Khusyuk seperti apa? Khusyuk semacam apa itu? Dengan dalih ingin membuat salat lebih khusyuk, tetapi dengan memejamkan mata. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memejamkan mata selama beliau salat. Dan kalau ada yang mengklaim bahwa dengan memejamkan mata lebih khusyuk, maka khusyuknya adalah khusyuk yang semu, kata Ibnu Qayyim, fahuwa khusyukun barid, yaitu khusyuk yang semu. Kenapa? Karena orang yang paling khusyuk dalam salatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat, beliau memejamkan mata, beliau membuka matanya. Dan banyak riwayat bahwa Nabi alaihissalam selama beliau salat, beliau membuka matanya. Contohnya adalah ketika ada jin yang akan mengganggu beliau, mengganggu salat beliau, beliau langsung cekik lehernya, leher jin tersebut. Kemudian setelah salat beliau mengatakan, kalau saya tidak ingat doanya saudaraku Sulaiman, saya akan ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi, lalu akan dijadikan dijadikan sebagai bahan mainan oleh anak-anak Madinah. Dan banyak lagi kasus, banyak contoh di mana Rasulullah SAW selama beliau sholat, beliau membuka matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah atau ke tempat sujud. Lalu bagaimana caranya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam? Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala, Imam Syatibi dan juga Syekh Utsaimin, Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqah, Syekh Utsaimin dalam kitabnya Ibtidah menyebutkan ada 6 hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salam. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah berdasarkan sebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sebab itu apa? Ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melakukannya dan Nabi melakukannya. Itulah sebab. Itu adalah sebab. Ya. Itu adalah sebab. Jadi sebab itu yang dianggap oleh Nabi sebagai sebab syar'i. Contoh untuk lebih jelas. Apakah di salat Id ada azan dan qomatnya? Tidak ada azan dan qomatnya. Padahal Nabi mampu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan qomat, tapi tidak ada. Berarti mengumandangkan azan dan qomat sebelum pelaksanaan salat Id bukan sebab syar'i. Bukan sebab syar'i. Nah, perhatikan sebabnya. Adakah sebab di salat tarawih atau misalnya para ulama mengingatkan tentang niat puasa?
Apakah Nabi SAW pernah mengajarkan kita, pernah mencontohkan, meniatkan puasa dengan mengatakan nawaitu? Tidak pernah. Mungkinkah ataukah Nabi mampu melakukannya? Mungkin. Apakah ada kesempatan bagi beliau untuk bisa mencontohkannya? Ada. Tapi beliau tidak memberikan contoh dan tidak melakukannya. Berarti barang siapa yang memulai ibadah puasa dengan niat yang dilafadzkan nawaitu, maka itu bukan sebab yang syar'i. Jadi perhatikan itu. Bagaimana niatnya dalam puasa? Cukup di hati. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niatnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengutip ijma' ulama bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Anna niyata mahalluhul qalb, bahwa niat itu tempatnya di hati. Makanya kalau seandainya, kata Syekhul Islam, kita contohkan seorang misalnya sholat duhur, niatnya sholat duhur tapi lisannya mengatakan sholat asar, usolli fardal asri, yang Allah anggap sholat ini sholat apa? Duhur apa asar? Lisannya mengatakan asar, hatinya mengatakan duhur. Yang Allah anggap sholat itu sholat apa? Berarti yang Allah lihat apanya? Yang diucapkan oleh hati atau lisan? Berarti niat itu di hati, bukan di lisan. Dan ingat, ulama, seluruh ulama berijma bahwa niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, cara. Perhatikan cara dari wudhu, bagaimana cara wudhu Nabi, dari sholat, bagaimana cara Nabi sholat, dari puasa, bagaimana cara puasa, pembatalnya, rukun-rukunnya, semuanya ikuti. Yang ketiga, jenis yang Nabi SAW tentukan, jenis untuk menentukan suatu ibadah, jenisnya harus berdasarkan keputusan Nabi SAW. Tidak boleh seorang menghadirkan jenis sholat, misalnya ada sholat tertentu, tidak boleh kecuali ada dalilnya. Zakat tertentu tidak boleh kecuali ada dalilnya. Kemudian yang keempat, ya, ukuran. Ketika Nabi alaihissalam menentukan sholat subuh 2 rakaat, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, sholat duha sekian rakaat, itu harus diikuti jumlah rakaatnya, harus diikuti jumlah yang telah Nabi tentukan terkait dengan ibadah tertentu. Kemudian ikhwatal iman, yang berikutnya adalah tempat. Ketika Nabi menentukan tempat ibadah, maka kita harus ikuti arahan Nabi alaihissalam tersebut. Rasulullah SAW mengatakan tempat sholat terbaik adalah masjid. Sehingga tidak benar kalau kita sholat di makam. Makam bukan tempat sholat. Makam tempat kita berziarah. Tapi kita dapati sebagian kaum muslimin di sebuah makam, yang ada beberapa makam dibangun di atasnya musola atau masjid, seperti masjid, mereka sholat di sana. Bukan tempat sholat di sana para jemaah. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menentukan tempat sholatnya wanita di rumah, bukan di masjid, bukan di musola. Sehingga seorang wanita selayaknya kalau ingin mengikuti Nabi, bukan lebih sering sholat di masjid, tapi lebih sering sholat di rumah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa sholatnya wanita di rumah lebih besar pahalanya daripada sholat mereka di Masjidil Haram, sekalipun di Masjidil Haram kalah pahalanya dibanding sholat wanita di rumah. Ya, itu. Kemudian terakhir, waktu para jemaah. Karena Nabi alaihissalam, Rasulullah SAW tidak pernah mengenal imsak. Sampai detik ini tidak pernah kita dapati ada riwayat Nabi mengatakan mulai puasa dari imsak. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, saya tidak pernah menemukan dalil bahwa Nabi alaihissalam menentukan adanya imsak untuk memulai puasa. Justru yang ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah, kata Imam Ibnu Hajar, yang mana Al-Quran hadis mengajarkan kita mulai puasa dari sejak adzan subuh. Dalilnya hadis Umar, di mana Umar bertanya, Rasulullah, saya telah mendengar azan, awal azan, tetapi di tangan saya masih ada segelas air. Masih bolehkah saya meminum air yang saya pegang ini? Kata Rasulullah, minum. Jangan kamu letakkan, minum. Selesaikan hajatmu untuk meminum. Lihat Nabi alaihissalam ditanya, azan sudah dikumandangkan awal, bukan terakhir. Ya, bukan la ilaha illallah baru minum, tapi awal, karena ketika azan dimulai
berarti itu waktu sudah mulai puasa. Lihat waktunya. Nah, itu terkait dengan sebab yang kedua, sebab utama khusyuk, yaitu kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebab utama khusyuk, fokus. Fokus. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, tadi hadis yang disebutkan tadi Sa'id Al-Maqburi juga menekankan tentang pentingnya fokus. Apapun yang kita kerjakan, kalau baca Quran fokus. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman, fokus. Bukan baca Quran tapi pikiran kemana-mana. Zikir juga begitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi fokus. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengomentari beberapa hadis, mungkin diantaranya hadis Sa'id Al-Maqburi. Kata beliau, contoh salat. Kata beliau, laisa laka min salatika illa ma aqilta minha. Pahala salat yang akan kamu dapat, pahala salat yang akan kamu raih sesuai dengan setinggi apa fokus kamu, setinggi apa tingkat fokus kamu dalam salatmu. Lihat, Ibnu Abbas mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqilta minha. Pahala yang akan kamu dapat dari salatmu bergantung tingginya tingkat fokusmu di dalam salatmu. Ketika kita fokus Allahu Akbar, kemudian kita fokus pada apa yang kita baca, fokus ketika ruku dengan apa yang kita baca, fokus dengan apa yang kita baca pada saat kita i'tidal, fokus kepada apa yang kita baca pada saat kita sujud, itulah pahala yang akan kita dapat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kutiba min salatil abdi lam yuktab min salati illa nisfuha aw rubu'uha aw thumunuha aw usyru aw tus'uha aw usyruha aw lam yuktab min syai'. Berapa banyak seorang hamba yang salat tetapi yang dicatat dari pahalanya hanya setengahnya, atau bahkan seperempatnya, atau bahkan seperlapannya, atau sepersembilannya, atau sepersepuluhnya. Bahkan ada yang sholat tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena tidak fokus. Fokus. Makanya Nabi alaihissalam memberi tips supaya kita fokus. Bagaimana kita fokus? Yang paling susah itu fokus dalam sholat. Betul tidak? Kira-kira kalau kita lupa, kita akan ingat di mana? Di saat sholat atau di luar sholat? Coba saja. Kata Imam Hanifah, kalau kamu melupakan sesuatu, sholat, insya Allah ingat. Ya, apa saja, coba sholat. Bahkan pikiran yang tidak pernah kita pikirkan akan muncul ketika sholat. Subhanallah, luar biasa syaitan. Makanya perjamaskan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika kita sholat, maka kita berusaha untuk fokus. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan fokus. Ya, dengan fokus. Bagaimana tadi Nabi alaihissalam katakan, orang yang beribadah ibadah haji, yang paling besar pahalanya adalah yang fokus. Yang paling besar pahala daripada orang yang sholat, yang fokus. Fokus. Nah, Nabi mengatakan saking susahnya fokus dalam sholat, sampai Nabi alaihissalam mengatakan, karena cinta dunia kita begitu kuat, cinta kita kepada anak begitu kuat, cinta kita kepada istri begitu kuat, cinta kita kepada harta begitu kuat, sehingga susah. Lebih ingat akhirat, ingat mati, ingat Allah, itu susah. Padahal sudah masuk dalam ranah sholat. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, ngomong tidak boleh, tapi memikirkan banyak hal yang tidak perlu kita pikirkan, itu terngiang-ngiang, melintas dalam pikiran kita. Subhanallah. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan, sholli sholatan muwadda, supaya kamu fokus, banyaklah ingat mati. Terutama setiap kamu akan bertakbir, setiap kamu akan memulai sholat, ingat mati. Kenapa? Karena yang membuat kita fokus, ingat mati. Contoh, kita akan khusyuk dalam sholat kalau kita dalam keadaan sedih, betul tidak? Sedih karena banyak hutang,
Sedih karena ada masalah rumah tangga, coba sholat tahajud, khusyuk gak kira-kira? Sedih karena masalah dengan keluarga, sedih karena masa pandemi, ekonomi terpuruk, susah hidup, kita sholat, ya Allah, angkat segera bala ini ya Allah. Khusyuk gak ketika sholat, ketika berdoa? Khusyuk atau tidak? Itu para jamaah. Jadi para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita fokus dalam beribadah ketika urusan dunia itu hilang dari kita, fokus kepada Allah Jalla wa'ala, fokus kepada akhirat, fokus kepada apa yang Allah janjikan. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menikmati ibadah kepada Allah, bukan menjadi beban bagi kita, beribadahlah karena Allah, ikhlas. Apa itu beribadah karena Allah? Karena menjalankan perintah Allah. Yang kedua, pastikan setiap ibadah kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, beribadahlah dengan hati, yaitu selalu fokus. Maka insya Allah ta'ala kita akan menikmati ibadah. Dan ibadah itu bukan kewajiban. Orang yang selalu fokus dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak akan pernah menganggap ibadah itu adalah kewajiban, apalagi beban. Dia akan menganggap seluruh ibadah itu kebutuhan. Adzan, Allahu Akbar, terpanggil kita karena saya butuh sholat. Puasa, senang ya Allah Ramadan, saya butuh puasa untuk mensucikan jiwa saya yang banyak kotoran dosanya ini, yang banyak dosanya ini. Jadi kalau kita menganggap semua ibadah itu adalah kebutuhan, karena setiap kita beribadah fokus, maka kita akan selalu menjaga ibadah, selalu istiqamah dengan ibadah kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi taufik kepada kita sehingga kita selalu dimudahkan untuk selalu beribadah dan istiqamah di atas ketaatannya subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya ibadah di Ramadan yang merupakan bekal terbaik kematian dan akhirat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.